Semua siap malam ini? Amen. Oke, sebelum kita mulai, Luke, can you pray for us, Luke? Dear Heavenly Father, Lord, we pray for this sermon today, Lord. We pray that you will help us to have everything that we learn. We pray that you will help them to show us what you have given, Lord. And we pray that the Spirit will show us what we need to know from it. Amen. Oke. Selamat malam, Sagi. Kamis 12 Maret 2026. Jadi saya melihat muka-muka orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan malam ini. Amen. Jadi sebelum saya memulai, saya pengen tanya sesuatu sebenarnya teman-teman. Pernah nggak sih di dalam pikiran teman-teman semua yang ada di sini, atau di dalam benak kalian kan udah jadi Kristen udah lama banget gitu. Tapi kok pernah nggak sih berpikir kalau kok kita sebagai orang Kristen tuh nggak berdampak gitu? Kita udah ikut banyak pengajaran, tapi kok nggak ada perubahan gitu. Dan dari hal itu biasanya itu akan berimpact ke kitanya kan. Semangat kita jadi nurun, pikiran kita malah jadi lemah gitu. Dan ada nggak sih yang pernah ngalamin hal ini? Kita melayani Tuhan luar biasa gitu, tapi rasanya kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Dan malam ini saya mau ajak teman-teman, coba yuk kita cek untuk kita lihat lagi apa sih yang terjadi gitu. Kenapa sih kita ngalamin semua hal itu? Kenapa kok bisa kita ngalamin semua hal itu? Kita langsung aja yuk ke Yohanes 12 ayat 24 malam ini. Yohanes 12. Jadi di sini bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Dan aku di sini tahu siapa? Yesus. Di Yesus waktu itu dia lagi di Yerusalem. Konteks ayat itu, dia lagi jalan nih sama murid-muridnya, dan dia ngobrol gitu, terus dia ngomongin hal ini tentang biji gandum, dan itulah menarik bagi saya untuk, kok Yesus ngomong hal ini gitu, mention hal ini, kenapa? Dan bahkan yang menariknya ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini. Ada kata ketika biji gandum itu jatuh, biji gandum itu mati dan menghasilkan banyak buah. Maka dari itu saya kulik-kulik sedikit lah tentang biji gandum atau gandum itu sendiri. Gandum itu sebenarnya salah satu yang lumayan sering disebutkan Yesus. Untuk total dari Alkitab itu ada sekitar 52 kata biji gandum ini disebutkan. Biji gandum ini berbeda dengan jelai ya teman-teman. Itu beda jenis. Cuman dibanding jelai, biji gandum lebih banyak disebutkan. Dan biji gandum juga salah satu makanan yang makanan pokok mereka lah saat itu. Salah satu bahan untuk buat roti zaman itu. Dan dari perumpamaan ini saya mencari tahu gitu, gimana? Proses apa sih yang terjadi di dalam biji gandum atau gandum itu sendiri? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini salah satu yang saya riset. Jadi awalnya gandum itu ya biji biasa, kayak tanaman-tanaman pada umumnya lah. Nah, cuman kalau dari ayat ini bilang, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji aja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi untuk saya perjelas di awal gimana sih proses dari pertumbuhan biji gandum itu. Jadi biji gandum itu biasa aja, biji biasa.
Dan ketika dia jatuh ke tanah, nanti akhirnya dia bertumbuh, ada tunas baru yang keluar dari biji itu. Dan akhirnya kulitnya itu, tunas itu keluar dari kulitnya, dan kulitnya ini yang mati sebenarnya teman-teman. Jadi itu proses matinya tuh di situ. Yang akhirnya ada tunas baru yang tumbuh. Nah, seperti yang judul saya malam ini adalah tidak mati atau tidak berbuah. Yang mau saya jelaskan adalah gimana proses dari biji gandum ini akan relate juga tentang sama dengan kehidupan kita. Jadi yang pertama saya mau jelasin tentang jatuhnya dari biji gandum itu ke tanah. Itu kita lihat di Hakim 7 ayat 1 sampai 2. Jadi ini juga sempat di-mention Pak Giri beberapa khotbahnya. Jadi tapi saya lihat ada hal lain yang saya lihat dari cerita ini, cerita tentang Gideon dan bangsa Israel. Di Hakim 7 ayat 1 sampai 2 bilang kayak gini, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu, di sebelah utaranya dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya, salah satu hal yang saya lihat dari cerita ini, waktu itu kan mereka perang gitu sama Midian kan, bangsa Israel. Dan kita tahu juga bahwa akhirnya Tuhan menyaring mereka, atau pasukan Israel itu yang awalnya sekitar 30.000 orang terus disaring sampai 300 orang. Dan kalau kita lihat dan perhatikan di sini proses jatuh yang saya sebutkan tadi itu adalah proses di mana hidup kita itu di dalam titik terendah. Dalam artian hidup waktu itu Tuhan biarkan pasukan Israel itu dipilih 300 yang terbaik. Kenapa enggak 32.000 aja? Atau kenapa enggak 10.000 aja? Kenapa harus ada saringan itu? Karena apa? Kalau teman-teman perhatikan di ayat terakhir, jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi yang saya mau bagikan adalah tentang gimana respon dari bangsa Israel waktu itu. Tuhan mau kirimkan 300 itu dan berikan kemenangan itu karena Tuhan yang buat kemenangan itu. Jadi karena kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatan yang sehebat apapun bangsa Israel itu. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana dari proses biji gandum yang jatuh itu yang pertama. Dan contoh lain kita bisa ke 2 Korintus 12 ayat 9. Yang di sana udah katakan kelemahan lah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ketika dari awal saya sebutkan tadi biji gandum itu jatuh ke tanah, ada proses pecahnya atau rusaknya kulit itu yang akhirnya tumbuh tunas dari biji itu. Dan di proses ini sebenarnya adalah rusak atau mati dari biji itu adalah gambaran kita sendiri sebenarnya. Kita nggak gini aja, kan dibilang tadi ayatnya harus jatuh dulu, biji itu harus ke tanah dulu. Dari satu biji. Kalau biji itu nggak jatuh ke dalam tanah, emang itu akan berbuah gitu bijinya. Dan info aja sebenarnya biji gandum itu teman-teman, kalau dia satu biji gandum itu bisa menghasilkan kurang lebih bisa diriset aja 30 sampai 50 biji lagi gitu. Jadi
Bayangkan dari satu biji itu bisa bertumbuh. Dan yang mana artinya adalah ketika ada kematian yang ada dalam diri kita, itu yang buat sesuatu akan tumbuh baru dalam kehidupan kita. Sama seperti biji itu, biji gandum itu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya gitu, apa gitu? Problemnya apa? Apa yang membuat kita bisa mati seperti biji gandum itu? Dan salah satu hal di awal kan saya sebutkan, mungkin kita udah ngelakuin banyak hal untuk mencoba melayani Tuhan, tapi nggak ada dampak yang terjadi. Salah satu problem yang terjadi, kalau di sini bilang kelemahanku lah, dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Yang artinya kita sering juga mungkin memakai kekuatan kita sendiri, yang akhirnya kuasa itu nggak bekerja dalam kehidupan kita, yang akhirnya nggak ada dampak gitu. Dan tapi problem yang saya dapat juga, kenapa gitu kita tidak menghasilkan sesuatu, kita tidak berdampak, itu ada di Yakobus 3 ayat nggak masuk ya. Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Jadi di Yakobus ini kita bisa lihat bagaimana hal apa yang membuat kita sulit untuk berdampak itu. Di sini bilang, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Itu bukanlah di ayat 14 sampai 16. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi di sini apa yang membuat kita sulit untuk berdampak adalah dimension Yakobus tentang mementingkan atau memikirkan diri sendiri. Ini adalah jenis kedagingan yang ada dalam diri kita. Kedagingan yang membuat kita akhirnya gak bisa mati dan tidak bisa tumbuh seperti biji gandum itu. Kalau teman-teman sadari gitu, di kehidupan kita, ketika kita berbicara tentang apa yang kita pikirkan, kalau kita mikirkan hanya diri kita, makanya di sini bilang tentang memikirkan diri sendiri, nggak akan terjadi apa-apa gitu. Dan jelas, kenapa saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat salah satu orang atau karakter yang ya mungkin kita sering lihat karakter ini. Nama karakternya adalah Paulus gitu. Jadi kita bisa ke Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau teman-teman perhatikan cerita dari Paulus, saya pernah mention kan tentang di awal-awal pengajaran saya tentang siapa sih Paulus itu, dari suku apa. Dan kalau kita melihat karakter dari Paulus,
gimana kehidupan dia, gimana siapa sih dia sebenarnya. Tapi akhirnya karena dia mematikan mematikan dirinya sendiri, mematikan kedagingan yang ada dalam dirinya sendiri. Itulah yang buat dia bisa melayani luar biasa gitu. Itulah yang buat dia bisa mempunyai kehidupan yang luar biasa, yang akhirnya dia bisa berdampak ke orang lain. Dan kenapa saya juga bawa Paulus? Kalau kita lihat bahwa kehidupan lamanya akhirnya itu 180 derajat berbeda dengan kehidupan dia yang baru. Yang artinya di dalam proses pertumbuhan dari biji gandum itu, gimana kita menghasilkan atau gimana caranya sih kita bisa mendapatkan atau menghasilkan benih yang baru itu? Ya kita harus mati. Yakobus bilang, ya mati di dalam kepentingan diri sendiri itu. Dan bahkan ada iri hati di dalam diri kita. Saya kasih contoh aja lah. Contohnya gini. Misalnya kita melihat gitu, ada saudara-saudara kita atau teman kita, ya misalnya dia lebih bertumbuh di dalam kita. Ambisi untuk kejar Tuhannya bagus gitu. Tapi ambisi kepentingan diri sendiri atau memikirkan diri sendiri, yang akhirnya itu yang nggak benar di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dari Paulus, kalau teman-teman lihat Paulus salah satu orang yang menulis kitab Perjanjian Baru paling banyak. Dia punya perjalanan yang luar biasa, perjalanan rohani yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat contoh kematian yang ada di dalam diri Paulus, kematian dari dagingnya itu, dan berbuah. Kita lihat coba di 1 Korintus 15 ayat 36. Ini adalah salah satu konsep juga. Salah satu konsep kenapa kita harus mati. Apa yang mati? Daging kita itu. Satu Korintus 15 ayat 36 bilang, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Dan ya dari ayat ini adalah salah satu konsep dari apa yang saya sebutkan tadi di Yohanes 12. Itu juga dimention si Paulus tentang gimana konsep dari biji gandum yang dia harus mati dulu agar dia bisa berbuah. Yang mana artinya di sini kematian yang saya sebutkan tadi adalah mati dari flesh kita, daging kita, mati dari keinginan kita sendiri. Dan biarkan keinginan Tuhan itu yang fulfill harusnya dalam diri kita. Sama seperti si Paulus. Dan sama seperti Gideon. Kalau Gideon gitu, dia membiarkan kekuatannya sendiri untuk fight melawan orang Midian, apa kalian pikir dia akan menang gitu? Tapi apa yang dia lakuin? Dia percaya. Dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia nggak mikirin ambisi dirinya sendiri. Yang dia lakukan adalah percaya sama kekuatan Tuhan yang akan bawa kemenangan itu. Dan di sini, gimana caranya kematian itu akan bisa bertumbuh, akan bisa berbuah. Jawabannya di salah satunya di Yeremia 17 ayat 7. Kebalik. Mau masukin ya?
Jadi Yeremia kan bilang kalau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi di momen itu, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar dalam kondisi mati hidup kita, daging kita, yang kita pikirkan adalah sebenarnya bergantung kepada Tuhan. Dan itulah kenapa kita ke Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Di Galatia bilang, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi teman-teman, salah satu hal yang membantu kita untuk kita bisa mati dan mematikan flesh kita atau kedagingan kita dan kita bisa berbuah adalah untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus. Karena kita tahu dan kita sendiri merasakan kan bagaimana keinginan daging itu keinginan yang strong dalam diri kita. Tapi yang mau Paulus bilang hari ini di Galatia ini adalah kita harus menggunakan Roh Kudus. Kita harus bareng Roh Kudus. Dan di ayat 16 bilang kita harus hidup dengan Roh Kudus itu. Dan kita gak akan menuruti keinginan daging kita. Keinginan daging yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang akhirnya apa? Kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan kita sendiri. Itulah yang buat kita nggak akan bisa menghasilkan sesuatu atau berdampak kepada sesuatu. Itulah pertanyaan saya yang di awal bahwa pernah nggak sih teman-teman ngerasain hal itu gitu. Dan akhirnya kita harus minta Roh Kudus itu. Kita harus minta kuasa yang dari Roh Kudus itu. Karena kekuatan daging, karena kita sendiri hidup di dunia ini kan, kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri. Seperti Paulus sendiri bilang bahwa hidupnya adalah untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya lagi. Itulah kenapa mengandalkan Roh Kudus adalah hal yang mau saya bagikan malam ini. Contoh kecil lah. Contoh dari kehidupan sehari-hari gitu. Ini berbicara tentang flesh gitu, tentang daging itu sendiri. Salah satunya tentang misalnya kita udah tahu gitu apa yang benar. Tapi akhirnya kita melakukan apa yang nggak benar gitu. Akhirnya ada kompromi kan. Dan kompromi ini teman-teman, yang akhirnya buat kita akan terus stay di dalam daging kita. Yang akhirnya kita nggak akan bisa berbuah. Karena saya percaya kalau orang yang benar-benar mematikan dagingnya, fleshnya, pasti dia akan bisa berdampak gitu. Karena kita udah belajar semua konsep di dalam Alkitab, beberapa konsep dalam Alkitab mengatakan hal yang sama gitu. Harus mati dulu agar kita berbuah. Apa yang mati adalah daging itu, flesh itu. Dan salah satu contohnya tadi adalah flesh tentang memikirkan diri sendiri. Flesh tentang kepentingan diri kita lebih besar daripada orang lain.
Dan apa yang terjadi kalau kita terus stay di dalam hal itu, stay di dalam flesh kita, dan ya akhirnya kita akan menjadi lemah gitu, lemah, dan kita nggak akan, ya hati dan pikiran kita akan terus sama aja, flat, nggak ada perubahan, nggak ada yang bisa membuat kita excited, karena hanya kekuatan kita yang kita pakai. Dan ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, dampak yang kita akan dapatkan di Kolose 1 ayat 10, teman-teman. Di Kolose bilang kayak gini, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jadi buah di sini yang dihasilkan adalah suatu pekerjaan yang berkenan di mata Tuhan. Kita mungkin udah berusaha keras, gimana cara yang kita melayani Tuhan. Tapi kita berusaha keras dengan kekuatan kita. Hasilnya ya nggak ada. Tapi ketika kita minta bantuan Roh Kudus, kita akan menghasilkan sesuatu. Kita akan menghasilkan segala pekerjaan yang baik. Akan menghasilkan buah. Dan buah itu yang kita hasilkan adalah sebuah kehidupan di dalam tindakan yang benar, dan bahkan orang lain bisa melihat hal itu dari hidup kita. Jadi penting bagi kita, teman-teman, untuk ketika kita tahu apa yang benar, kita harus melakukan itu. Pikiran itu. Pikirkan apa yang benar. Ketika ada pikiran yang nggak benar dalam pikiran kita, langsung cepat-cepat tanya Roh Kudus gitu. Minta Roh Kudus untuk minta lagi penguatan. Bahkan kalau bisa, minta Roh Kudus untuk matikan lagi flesh kita. Karena seberapa kuat kita mencoba, teman-teman, untuk kita melawan daging itu, gak akan bisa kita menang. Karena daging lawan daging gak akan. Malah kita bakal seri gitu. Dan itulah kenapa Roh Kudus lah yang penting untuk kita minta bantuan Dia, untuk kita punya kuasa untuk mengalahkan flesh itu. Kompromi itu sesimpel, salah satunya kompromi. Sesimpel gimana teman-teman, misalnya ini bicara tentang flesh. Ketika kalian misalnya sudah ngatur sesuatu, misalnya ada jadwal nih, kita udah tetapin hari ini harus misalnya gym lah, udah netapin jadwal gym, udah netapin semua, tapi akhirnya hal yang buat kita akhirnya jatuh lagi adalah kita nggak ngikut jadwal itu. Ya kita berjalan aja gitu. Dan sama juga kalau itu di dalam kehidupan kebenaran itu, ibaratnya kita punya list kebenaran dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam Alkitab itu. Tapi akhirnya apa? Kita udah tahu apa yang benar. Tapi kita nggak mau nih mematikan flesh kita. Dan akhirnya kita tahu sendiri di Roma bilang kan, apa yang terjadi adalah dosa yang akhirnya kita buat gitu. Akhirnya apa? Hati kita nggak berkenan. Apa yang kita lakukan akhirnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal dari awal kita pengen banget. Dan ini yang saya juga mau bagikan teman-teman semua adalah ketika
biji gandum itu di fase jatuh, mati, dan berbuah, hal itu akan terus cycle gitu. Karena apa? Kalau kita hanya berbuah, harusnya terus biji itu akan terus berbuah gitu. Tapi kalau kita stuck dan gak ngelakuin apapun, ya kayak di awal tadi, biji itu ya hanya jadi biji aja gitu. Dia nggak akan bisa menghasilkan sesuatu. Dan kita ke Yohanes 12 ayat 24 lagi. Jadi selama biji itu teman-teman, selama biji gandum itu masih utuh, selama biji itu masih mempertahankan bentuk lamanya, biji itu nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Dan sama seperti kehidupan kita juga kan, kalau kita nggak mau benar-benar di dalam kelemahan kita nggak akan bisa, Tuhan nggak akan biarkan kita bertumbuh gitu. Di ayat ini bilang, aku berkata kepadamu, ini penutup saya malam ini juga. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji, tetapi jika ia mati, ia menghasilkan buah. Jadi yang mau saya sampaikan malam ini adalah, kiranya kita juga terus matikan flesh itu di dalam kehidupan kita. Jadilah seperti biji gandum ini, yang tiap harinya bahkan, ayatnya bilang menyalibkan diri, mematikan diri. Untuk apa? Untuk kita terus menghasilkan buah. Dan biji itu nggak stuck. Matikan setiap kompromi-kompromi itu. Matikan setiap hal yang kita rasa bahwa kita lebih penting gitu. Tapi pikirkan bahwa kepentingan orang lain, atau pikirkan bahwa apa sih yang berkenan kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Terus bertumbuh di dalam seperti biji gandum itu, dan biarkan terus kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan nyatakanlah setiap kuasa itu ke setiap orang-orang yang kita temui, dan jadilah dampak dari kematian daging yang harus kita lakukan itu tiap hari. Amen. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan malam ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan yang menjaga kami Tuhan. Komunitas ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang keluar untuk malam ini Tuhan,